Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya. Apa-apa di konten, apa-apa di konten. Memang gubernur kerjaan yang konten. Saya menantang Anda, yo, para gubernur, para wali kota, para bupati. Kalau Anda bisa ngonten semua yang Anda lakukan pekerjaan Anda, maka Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri. A few moments later. Kang Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dikatakan seperti apa, yang penting adalah kerja nyata, kawan-kawan. Ini pernyataan Kang Deddy Mulyadi ketika di HUT Jabar ke-80. Dan kalau nggak salah disaksikan oleh anggota-anggota DPR Jawa Barat, kawan-kawan. Kemudian ada beberapa tanggapan dari netizen bahwa pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini adalah kritikan untuk orang yang suka nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi, yang suka nyinyir dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Di antaranya adalah para netizen menganggap bahwa itu adalah kritikan untuk Pak Lutfi yang pernah mengatakan bahwa gubernur konten, kawan-kawan. Ada lagi di antara netizen itu mengatakan bahwa pernyataan Kang Deddy Mulyadi itu bentuk jawaban untuk Pak Pramono Anung yang pernah menyindir Kang Deddy Mulyadi. Apakah anggapan netizen ini betul bahwa pernyataan Kang Deddy Mulyadi itu untuk mereka atau tidak, kawan-kawan? Sebelum itu mari kita saksikan bersama-sama videonya, kemudian kita berdiskusi. Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Maka seiring dengan perkembangan media sosial, di mana rakyat Jawa Barat hari ini mengenal TikTok, hari ini kita bisa melihat fakta. Setiap hari rakyat bercerita apa? Bercerita tentang air bersih yang sulit didapatkan. Bercerita tentang apa? Gedung-gedung sekolah yang mau roboh tanpa toilet. Bercerita tentang apa? Jalan-jalan pemukiman yang rusak. Jembatan-jembatan yang mau roboh. Anak-anak menyeberang sungai Citarum menggunakan rakit. Anak-anak bergelantungan di kawat-kawat pengikat di Garut dan di Sukabumi hanya untuk sekolah. Itu cerita fakta kita. Dan seluruh fakta itu lahir lewat apa? Kesadaran publik warga untuk menceritakan apa yang terjadi di tanah Jawa Barat ini. Untuk itu demokrasi yang dibuka, media sosial yang terbuka harus melahirkan apa? Harus melahirkan pemimpin yang peka. Harus melahirkan apa? Birokrat yang dia sidik sakti, indra waspada. Apa itu? Harus melahirkan birokrat panca sampurna. Celikna ngadangu, irungna ngangse, panona awas, letahna ngucap, hatena ikhlas. Maka konektivitas para birokrat untuk melihat perkembangan yang terjadi di jagat media sosial adalah kepekaan untuk membaca situasi. Para kepala desa harus membuka ruang rumahnya untuk dikunjungi warga dalam setiap waktu. Tidak bisa warga harus datang dari ujung Garut, ujung Sukabumi, ujung Cirebon, terus-terusan ke Lembur Pakuan. Mereka terlalu jauh untuk berjalan. Para camat juga harus membuka diri, membuka ruangnya, terkoneksi dengan para bupatinya yang harus handphonenya menyala, terkoneksi dengan gubernurnya. Maka kita bisa berjalan seiring dan sejalan, sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalimat sa itulah kalimat
jamak menjadi tunggal. Jamak artinya apa? Kita ada ragam partai politik, kita ada ragam daerah, kita ada ragam kepentingan, ada ragam baju, tetapi seluruh keragaman itu manakala didorong oleh kebeningan hati, maka akan lahir kemanunggalan, yaitu kalimat kalimat yang mempertautkan, kalimat yang mempersatukan, kalimat yang menyatukan, yang tanpa jeda, bahwa di antara kita yang bekerja, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, dari mulai gubernur, para ketua DPRD, para wakil ketua, para anggota, dan seluruh sampai pada tingkat RT, RW, bupati, wali kota, lurah, camat, kepala desa, kuwuk, ada yang menyatukan, yaitu kalimat ilah, la ilaha illallah. Kalimat ilah itu adalah kalimat keikhlasan, bahwa kita bekerja bukan untuk partai, kita bekerja bukan untuk dipilih kembali, kita bekerja untuk apa? Sebuah pengabdian, bahwa kita mengabdi pada Tatar Sunda, pada Tatar Jawa Barat, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang didengungkan oleh Rasulullah sebagai sendi utama untuk membangun kemakmuran bagi warganya. Inilah kerangka pijak, inilah yang harus dibangun di antara kita. Kita membangun bukan untuk 5 tahun, kita membangun bukan untuk 10 tahun, kita membangun bukan untuk kita membangun untuk masa depan anak cucu kita. Apa-apa di konten. Memang gubernur kerjaan yang ngonten. Saya menantang Anda, yo, para gubernur, para wali kota, para bupati. Kalau Anda bisa ngonten semua yang Anda lakukan pekerjaan Anda, maka Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri, ya. Paling tidak, kalau Anda menyelesaikan masalah di tempat kerja Anda, mengambil kebijakan dengan cepat, tepat, dan manfaat, kontenkan. Jangan pada waktu rapat, kalau rapat mah biasa menentukan kebijakan. Tapi pada saat ada permasalahan di lapangan, ada komplain dari masyarakat, ada desakan dari masyarakat, Anda menyelesaikan masalah itu, kontenkan semua, bikin dokumentasikan. Kalau Anda berani, itu membuktikan bahwa Anda punya skill, Anda punya kualitas sebagai pemimpin, Anda punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Itulah kapasitas gubernur. Itu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Menyelesaikan masalah ke tempat, survei, langsung lihat ini intinya, diambil kebijakan dengan uangnya sendiri atau dengan uang APBD, maka saat itu dengan elegannya dia menyelesaikan masalah. Semua mucikari pulang, ini uangnya, nanti tempat ini akan dibikin penghijauan kembali. Semua pedagang yang ada di sini minggir. Ini nanti akan ditata ulang. Ini nanti akan dibikinkan rumah-rumahan lagi untuk jualan, biar rapi, tidak semrawut kayak begini. Ini jual minuman keras, pindah dari sini, minum ini. Kenapa kau nggak mau minum sementara orang lain suruh beli untuk minum? Kenapa kau mengeracuni rakyatku? Kenapa kau racuni rakyatku dengan minum-minuman kayak gini? Minum. Anak kecil di jalan diangkat. Di perempatan anak lagi mengemis diangkat, dikasih uang, dikasih siapa keluarganya, ditemukan semuanya. Itu kebijakan cepat. Lakukan itu gubernur-gubernur yang lain, wali kota, bupati. Biarpun tanpa memberikan uang, tapi kecepatan penanganan itu memerlukan nih. Ayo, kalau ada yang konten semuanya di konten. Kerjanya gubernur bukan konten tapi menyelesaikan masalah. Lakukan itu yang suka nyinyir. Ayo, semuanya. Kalau hanya pemerhati kayak saya, bisanya ngomong doang. Bener gak? Bener kan? Nah, maka pengamat-pengamat politik bisanya ya hanya ngamati, tidak bermain. Pemain bola diamati oleh pemain bola, bisanya pengamat yang ngomong doang, main sendiri ya nggak bisa. Maka siapapun yang mengkritik para gubernur, yang mengkritik para menteri, yang mengkritik presiden, kalau hanya mengkritik ngomong-ngomong, itu berarti memang pengamat doang, suluh main ya nggak bisa.
Betul nggak? Kalau pengamat, wow, teorinya pinter, nanti begini, suruh main sendiri di lapangan bola, empret. Ayo, buktikan. Yang sudah diurusi orang mah nggak usah diurusi, yang belum diurusi, gitu loh. Ya kan? Kayak KPAI itu yang sudah diurusi Pak Deddy Mulyadi, ya udah, urusi yang belum diurusi. Siapa yang belum diurusi, urusi. Yang sudah diurusi, sudah biarkan. Kalau nggak bisa dukung, udah biarkan kita lihat. Nanti kalau kurang ditambahin. Kalau salah kita benerin, gitu loh. Yang penting sudah ada yang ngurusin. Jadi nggak usah ngurusin yang sudah diurusin sama orang. Yang belum diurusin, silakan diurusin. Kayak saya aja, ngurusin gubernur kayak pernah jadi gubernur aja. Makanya saya sebagai masyarakat ingin tahu apakah gubernur saya bekerja, apakah wali kota saya bekerja. Makanya buktikan dengan apa. Sekarang dunia teknologi, sekarang semuanya sudah pada jadi konten, semuanya sudah pada ada di HP ini. Di HP ini bisa melihat seluruh dunia. Maka kinerja Anda perlihatkan di dalam HP, upload semuanya, mulai dari kinerja lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, harus oke. Top kan? Top. Kalau nggak top, trek-trek. Pintarkah KDM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, berbicara tentang sosok yang satu ini memang tidak pernah ada habisnya. Kalau pertanyaan muncul, apakah KDM pintar atau tidak? Maka sahabat-sahabat semua, kita harus telusuri rekam jejaknya. Paling tidak, yang pertama, Bapak Ibu semua, ketika beliau memilih sekda, yaitu Pak Herman, ya, Pak Haji Herman, yang dipilih adalah sekda yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Sekda Jabar, ya. Dan beliau sebelum menjabat sebagai PLT Sekda Jabar, beliau menjadi sekda di Kabupaten Sumedang. Dan Pak Herman ini adalah salah satu sekda terbaik di Indonesia. Jadi, ini yang menarik. Ketika KDM memilih sekda, beliau pilih sekda terbaik yang akan tentu memudahkan pekerjaan beliau. Karena sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kalau dari aspek personality, Pak Deddy Mulyadi ini termasuk dalam personality koleris sanguin. Ya, orang koleris cenderung bertindak dulu, ya, dengan pertimbangan, tentu ada pertimbangan, tetapi actionnya akan tidak terbendung. Nah, yang luar biasa adalah tentu beliau harus lengkapi tim, ya, tim yang istimewa, tim yang bisa membantu beliau bertindak cepat, tapi tentu tetap dengan perhitungan. Maka beliau pilih sekda terbaik yang membantu membackup kerja beliau. Jadi, sahabat-sahabat semua, kalau kita nampak di permukaan bahwa sepak terjangnya adalah seolah-olah spontanitas gitu ya, tetapi hadirnya sekretaris daerah yang mumpuni dengan tim yang lain yang mumpuni, yang bisa membuat analisis cepat, yang bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, maka tentu kita tidak bisa menganggap kerjaan atau apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah pekerjaan tanpa ada pertimbangan yang matang. Jadi memilih sekda yang bukan, ya Bapak Ibu semua, melalui jalur politik, tetapi yang dilihat adalah profesionalitasnya. Ini sebuah pemikiran yang tentu atau keputusan yang cerdas, ya. Sebuah keputusan yang pintar yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka bismillah, insyaallah saya punya keyakinan kalaulah sahabat-sahabat semua, seorang KDM di backup dengan winning team, di backup dengan tim yang istimewa, yang mendukung dengan sepenuh hati, yang mendukung, ya, tidak berpikir bahwa saya nanti akan menggantikan yang bersangkutan untuk jadi gubernur, maka banyak hal nanti, ya, hal-hal yang sifatnya politik yang akan dilakukan, yang itu akan mencederai sebuah proses
Karena biarkanlah secara alamiah kalau nanti KDM menjadi presiden, tentu ya sangat mungkin yang menjadi gubernur Jawa Barat adalah Pak Sekda yang sudah menguasai banyak hal. Tapi sekali lagi ya, wacana politik ini jangan terlalu mengganggu ya upaya-upaya untuk bisa membangun Jabar Istimewa. Tetaplah menjadi tim yang solid, tetaplah dukung KDM untuk bisa mewujudkan visi Jabar Istimewa. Saya Coach Hidayat dari Bandung, Jawa Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol yuk. Ngobrolin Bapak Aing. Ngobrolin Bapak Aing. Terkait ini nih, dia kalau sedekah kok selalu tepat sasaran ya. Banyak keterangan itu tanpa settingan. Jadi dia mengikuti kata hati katanya. Jadi selalu pas gitu. Kenapa ya? Beneran tepat sasaran terus. Bukan hanya anak yatim, bukan hanya janda-janda tua renta gitu. Orang-orang yang memang kala itu sangat membutuhkan bantuan itu dia pas gitu ngasihnya, yang kelilit utang kah, terus sampai ya Allah gitu miskin, benar-benar miskin gitu, nggak kebeli beras, dia datang gitu, tepat gitu milih orang gitu. Kayak diarahkan bener gitu sama Tuhan, ya Allah, bener-bener perbanyak kayak model Bapak Aing tuh ya Allah bener merinding. Terus cara ngasih duitnya lagi, gua lihat video tuh ya, dia mau naik masuk mobil tuh, mobilnya acara apa gitu. Terus yang bantu dia ngawal gitu tuh udah tua renta seumuran dia lah gitu ya, emang pegawai di situ gitu, pegawai kebersihan lah gitu di situ. Pas ya Pak yuk gitu, pas ngelihat iya mah babaturan orang cina gitu, ini mah temen aku gitu. Terus dia kan emang lagi habis sedekah kali, itu uangnya yang sisanya itu masih banyak tebal nih, langsung dikasihin mak yang temennya itu tanpa pikir panjang. Bener-bener ya Allah, ngasih duitnya tanpa pikir panjang, tapi pas gitu, tepat sasaran terus. Itu yang ini menurut gue tentang bagaimana berniaga dengan Tuhan itu nggak ada ruginya, bener, malah tambah KDM karena memang banyak yang mendoakan jelas itu, dan Tuhan pun melihat ketulusan hatinya. Masya Allah, gua sih pengen kayak gitu juga gitu, mencontohkan yang baik. Udah jelas Bapak Aing lah nomor 1. Ada yang memang tidak kelihatan, tapi kan secara tidak langsung KDM itu mencontohkan agar kita pun berbuat yang sama. Benar. Poinnya adalah berniaga dengan Tuhan tidak akan merugi itu. Sehat-sehat KDM-ku. Bapak Aing ya Allah, ira aing bisa pendaknya. Sugan aya jodoh ku Allah diparengkeun aing bisa katimu jeung KDM. Sehatkeun Bapak Aing ya Allah. Doakeun mana eta gubernur nupang bageurna luar biasa. Deddy Mulyadi sebagai calon presiden ya, banyak sekali yang sudah mulai membuat akun di media sosial dan menyerukan ya bahwa Deddy Mulyadi calon presiden, dan bahkan menginginkan Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Saya berpesan kepada Anda bahwa terutama ya kepada simpatisan Deddy Mulyadi, pendukungnya ya, baik warga Jawa Barat maupun yang bukan warga Jawa Barat yang senang dengan kerja-kerjanya KDM. Saya mau kasih catatan kepada Anda, pesan saya ini khusus ya dan penting tentu. Pertama, KDM ini adalah kader Partai Gerindra. Secara otomatis dia adalah anak buah presiden ya, Presiden Prabowo ya. Yang kedua, tentu Partai Gerindra kemarin sudah memutuskan untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden ya, walaupun ini masih pagi ya. belum terlihat kerja-kerja yang membuat rakyat senang, sudah dicalonkan kembali menjadi calon presiden ya Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu
Meskipun ini adalah aspirasi Anda, keinginan Anda, tetapi di politik Indonesia itu segala kemungkinan bisa terjadi. Pertama, yang berkuasa, yang memegang tampuk kekuasaan itu adalah ketua-ketua umum partai, ya, yang dikendalikan oleh oligarki. Mereka ini sudah mengatur, ya, dengan sebuah kompromi politik busuk. Mereka sudah mengatur siapa yang harus jadi presiden, siapa yang harus jadi menteri, dan siapa yang harus jadi konglomerat, dan siapa yang harus menguasai proyek dan lain-lain untuk mengendalikan pemilu dan lain-lain, dan siapa yang harus jadi presiden lagi. Tentu yang akan jadi presiden lagi itu adalah presiden incumbent, karena di Indonesia itu mudah sekali mengendalikan pemilu, ya, mengendalikan aparatur dan alat negara bila dia menjadi presiden. Maka hati-hati, jangan sampai Kang Deddy ini dianggap berambisi, walaupun ini bukan muncul dari ucapan atau niat beliau, tetapi dianggap sebagai ancaman. Dihabisi nanti, hati-hati ya. Karena politik di Indonesia begitu, orang-orang yang baik, orang-orang yang mimpin dengan hati nurani, kalau dianggap itu dapat dukungan dan mengancam para politisi busuk ini, keinginannya dia terancam, dirasa terancam, bisa dihabisi. Belum tiba waktunya, ya, apakah dikriminalisasi melalui hukum dan lain-lain. Ya, di dalam politik itu, ya, yang abadi adalah kepentingan, ya. Pertemanan dan lain sebagainya itu hanya sesaat saja. Yang paling penting adalah kepentingan. Ingat itu ya semuanya. Kalau dilihat dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan seperti itu tidak tertuju untuk siapapun. Maksud saya tidak tertuju untuk Pak Pramono Anung, tidak tertuju untuk Pak Lutfi sebagai gubernur Jateng, dan tidak tertuju kepada siapapun, kawan-kawan. Pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini adalah pernyataan bahwa dirinya itu ketika menjadi gubernur, ketika melaksanakan pekerjaannya, dia tidak peduli bagaimana orang merespon dirinya. Yang penting adalah kerja nyata, kawan-kawan. Ini adalah gagasan yang saya ambil ketika mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi, ya kawan-kawan. Ya tentunya ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan seperti itu, pasti untuk orang yang suka nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi tidak tertuju untuk orang khusus. Tidak tertuju ke Pak Pramono, Pak Lutfi, atau yang Lambe Tura atau Rocky Gerung, tidak tertuju kepada siapapun. Umum pernyataannya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat konten, wah ini untuk Pak Pramono, wah ini untuk Pak Lutfi, ternyata ya nyatanya bukan seperti itu, akhirnya menimbulkan fitnah, kawan-kawan. Itulah yang dapat saya ambil, kawan-kawan. Bagaimana pendapatmu mengenai video ini? Coba tulis ke kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf.